Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Rumah Sejuk Podcast Mandua Pesisir Selatan. Maaf kali kini kau terpaksa hostnya sebelah sini. Karena itulah susahnya produksi kan? Ya. Kalau susah produksi itu kecilnya tadi awak sebelah situ Ustaz. Batu angle cantik buat sebelah kau. Memang ada angle-angle cantik untuk itu. Ada lah Ustaz. Dulu, perkenalan dulu. Siapa nama? Nama awak Chelsea Rasma Putri, kelas Balai IPA 2. Baju pecik, santai je lah. Okey, lanjut. Jadi mau tahu tentang apa Chelsea? Seterah Ustaz deh. Terserah Ustaz, terserah. Terserah. Cewek terus terserah. Iya, terserah. Pokoknya cewek harus tak pandai, tak biasa Ustaz maduk-maduk sebelah sikor Mungkin angel Ustaz ancaknya sebelah mana? Masih kau mungkin tak Ustaz? Okey, jadi kita bicara tentang apa? Tentang pribadi. Pribadi. Chelsea orang mana? Orang Lunang. Orang Lunang. Lahir tanggal berapa? Tanggal 13 Mei 2000. Sama berarti. Sama berarti Ustaz mainnya. Bulannya sama. Ustaz tanggal berapa? Tu loh 9. Salah. Sampai balik 7 balik. Ustaz tanggal 11. 11. Oh. Berarti sudah Ustaz berarti Chelsea ya. Apa? Ya, apa dia? Besok Ustaz ada hadiah ke Chelsea Ustaz. Okey. Ustaz isteri Ustaz kami tak tahu raya ulang tahun tak. Antum pernah di raya ulang tahun? Kemarin cowok Chelsea ada ngasih kado? Enggak Ustaz. Awak kini seorang Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Wanita soleha. Tak boleh cerita Ustaz. Itu ya. Jomblonya karena terpaksa atau karena komitmen? Jujur mana awak? Karena terpaksa atau komitmen? Tak ada yang ni yo. Masa ada ni ya? Kecil orang cantik. Kecil orang. Ya orang. Kecil mawak kan? Ya. Okey. Kalau mantan Chelsea dah berapa? Pribadi lah Ustaz. Tapi pribadi tadi. Ada kecek pacaran dah lah pernah. Tapi kalau mantan sekitar 8. Masa 8? ada 8 Ustaz. Sekitar 3 lah Ustaz. Masya Allah. Lah tobat. Berarti kini lah tobat lah. Alhamdulillah tobat. Karena berbahaya juga. 3. Mantap untungnya. Aleh. Kalau Ustaz tak ada dah. Ustaz pernah pacaran? Pernah sih Ustaz. Siapa? Siapa? Okey. Nanti ada podcast lagi. Okey, masuk. Lanjut. Sekarang kemarin kan baru sudah ujian. Menurut Chelsea ujiannya gimana? Mantap atau tidak? Biasanya Chelsea ranking berapa? 10 besar. Kemarin ranking 5 sih Ustaz. Ini ranking 5. Kalau ujian kemarin gimana kira-kira? Bagus. Nurun sih Ustaz. Nurun. Kenapa? Kurang belajar tapi tuh kayak soalnya payah-payah jual Ustaz. Dari kelas 10 batang payah-payah pelajarannya. Okey. Terus kalau Chelsea sendiri kan jurusan IPA. Paling suka pelajarannya apa? Matematika. Suka matematika? Iya. Battle matematika Pak? Ustaz? Battle matematika? Tak tahu ada Ustaz. Enggak tahu tapi suka matematika. Antum lawan antum Ustaz. Ustaz tanya. Okey. Pertanyaannya tentu tahu antum. Yang tak tahu tu Ustaz. Kemarin tu ada ditanya sama siapa? Jawab cepat ya. Jawab cepat. Asal itu Chelsea tanya ke Ustaz. Tanya. Matematika dasar. Pucat dia. Puciknya santai. Awak suka ngobrolnya ngobrol asik-asik. Tanya tentang Ustaz tanya 1 tambah 1 kali 0. Salah. 1 kali 0. 1 tambah 1 kali 0. Berapa? 0. Salah. Saya salah.
Salah kan? Oh iya. 1 kali 1 kali 0 berapa? 1 kali 1 Kali 0. 1 tambah 1 kali 0. Itu 1. 1, iya. Itulah soal-soal jebakan. Okey, apa lagi? Tanya ke Ustaz deh. Lah ditanya Ustaz. Jadi tak ada tanya. Ustaz pernah. Kalau di situ tu nyo jadi host berarti situ bintang tamu. Hah. Iya. Memang macam itu. Tu kalau wala Ustaz. Angle Ustaz sebelah situ. Ustaz apa lagi? simetris. Oh, masih gagah nak. Masya-Allah. Apa pertanyaannya? Ustaz tanya lagi. Ustaz dulu pernah suka ke petisi bedak? Pernah. Pernah lah. Kalau itu tu, kalau masalah suka itu sesuatu yang normal. Ustaz saja SD, kelas 1 SD Ustaz suka korang. Nampak yang cantik kan? Nampak cantik, suka. Tapi karena kita minder, karena Ustaz minder, awak pun tak ikut bantu awak yang mungkin awak suka korang rancak dah bantu itu. Akhirnya suka-suka seperti itu aja. Dan kalau SD pun suka-suka ke apa, ke orang-orang kampung sebelah ada sambil-sambil pergi main ke situ. Bersepeda-sepeda, bocil-bocil tu banyak kan, bocil-bocil kan, pergi sepeda ke kampung sebelah karena ada yang suka seperti itu ada. MTSN pun ada suka, tapi dia kaya nak jadi tu. Seperti itu. Tapi harus percaya diri. Kalau percaya diri Ustaz. Enggak, Ustaz mau ko bayang-bayang. Ko bayang-bayang. Ustaz pernah di ghosting sama cewek tak Ustaz? Ghosting ke apa? Ditinggal maksudnya? Misalkan Ustaz pacaran sama cewek. Oh, misalnya dekat sama cewek, ya. ditinggal gitu. Cewek itu ninggal Ustaz gitu. Antum mengingatkan masa lalu yang buruk mah. Tapi pribadi Ustaz. Pernah. Ustaz pernah apa? Waktu MTSN pernah suka sama orang dan kayak puber-puber gitu lah enggak? Sama kayak gini lah Ustaz, masuk-masuk gini. Masuk-masuk antum kini ya. Kayak puber dulu. Ustaz kalau misalnya suka ke orang agak susah mengendalikan. Memang itu kan, memang cinta aku kan gila lah. Kecil orang cinta itu gila. Memang gila dia. Akhirnya waktu kelas 3 MTSN tu sekali tu Ustaz pernah nembak orang. Baca cara Ustaz nembak Ustaz. Cara nembaknya waktu itu tu masih kanak-kanakan. Waktu itu kan belum tahu hukum pacaran apa. Tapi kan memang sukonya ku gara-gara apa? Gara-gara orang-orang menggalak-galakan. Kalau di zaman-zaman kini kan waktu MTSN kan waktu itu cie agil-agil sama itu. Akhirnya tu fikir-fikir kan. Oh iya suko. Akhirnya suko gitu. Akhirnya suko tu kan kayak gitu dulu. Akhirnya suko kan. Akhirnya curhat-curhat ke kawan. Wah iya suko pulang sekolah mikirinnya yo curhatnya ke kawan. Kadang-kadang malam pun talaluk mimpinya lo gitu. Jam 2 malam solat tahajud Ustaz. Solat tahajud berdoa ya Allah. Kamu bodoh kan waktu itu kan bocil kelas 3 MTSN. Akhirnya saya tembak. Yang kami sedang piket besoknya Seninnya ujian UN waktu itu. Seninnya piket dipanggilkan namanya kira-kira panggillah Chelsea. Aduh Agilka ngecek. Tu waktu itu kan karena memang tak bisa manga-manga gitu. Hilang blank gitu kan, blank. Awak kan ngecek kawanku dijebaknya gitu. Karena nyala muak lu mungkin dengan curhat awak kan. Dengan curhat Ustaz dijebaknya akhirnya kawanku ingin ngecek. Akhirnya saya kecekan awak iya suka. Aneh nembak tu itulah. Ustaz tak pandai tu. Ada orang yang mudah saja nembak. Nembak itu kan berarti kena sudah terbiasa mungkin tak? Biasa. Fitnah Ustaz. Mudah nembak orang, akhirnya waktu itu susah saya nembak orang. Awak ia suka ke siapa nama tadi? Chelsea. Awak ia suka ke Chelsea. Lain dia jawab apa cik gaya-gaya manja kan. Cik ya. Yo serius apa cik. Enggak, maaf. Enggak, baik susah ulang dia. Akhirnya dia ngecek. Yalah, mereka awak jawab lewat SMS ya. Waktu itu kan mainnya SMS. Tak main surat-surat Ustaz dah? Belum. Waktu itu kebetulan Ustaz sudah ada HP, dia sudah ada HP gitu. Dia punya HP, orang tuanya Ustaz sudah ada HP. Seperti itu. Akhirnya 2 minggu setelah itu Ustaz waktu itu fikir dah. Akhirnya 2 minggu setelah itu dia jawab, ya diterima.
Diterima? Tuh ada jalan berdua Bonda Ustaz. Enggak, tunggu lo. Oh, inya nerimo karena sesuatu yang lain hal lo. Karena kasihan, serius, karena kasihan. Iya Ustaz. Ya Ustaz kan bodoh aja, bodoh. Ustaz lah. Ustaz kan banyak jerawe, itu kan banyak jerawe dan dekil gitu, nggak dekil, nggak terurus gitu kan. Kalau kini kan gagah karena istri Ustaz perhatian. Iya. Istri Ustaz tuh masya Allah luar biasa. Terus waktu itu tuh keceknya mutiko. Awak terima kerja asalkan jangan ada orang yang tahu. Saking malu dia kan. Iya Ustaz. Iyo, pedih kan, sakit sebenarnya tapi balai diterima asalkan jangan ada orang yang tahu. Kalau ada orang yang tahu tak boleh, tak boleh juga. Akhirnya setelah itu ya tak ada ngapa-ngapain, tak ada ngapa-ngapain satu. Tuh misalnya kan satu kelas. Ustaz. Satu kelas, tak ada ngomong-ngomong, tak ada ngomong apa-apa. Nggak cek. Sakata Ustaz. Ustaz pun takut. Iya seperti itu. Saking cinta ya Ustaz. Tak tahulah, pokoknya saking gilanya waktu itu. Pernah ngomong sekali hari Sabtu kan dikatakan melalui teman kalau diterima gitu. Ustaz masih ingat. Karena itu pertama dikatakan oleh temannya kalau diterima hari Senin dia sakit UKS lalu Ustaz temani. Gitu aja. Waktu itu ngobrol dia bahagia rasanya kan. Ngobrol di UKS waktu itu. Ngobrol di UKS dan malangnya hari Sabtu ketika Ustaz diterima tu Ustaz kan agak culun-culun waktu itu. Ustaz dikecil orang culun waktu MTSN tu. Terus waktu Sabtu tu Ustaz kena kompas, kena pala. Kan malu lah. Awak laki-laki kena pala kan. Di belakang man tu ada, di belakang MTSN tu waktu itu ada ada preman-preman SMK, preman-preman tak sekolah lagi. Kepitiang je. Ustaz dia peti Ustaz 1000 kan. Dia minta mati. Saja 1000 tak balik Ustaz, ada balik ni tau. Akhirnya masuk ke kantor kami sehingga semua sekolah tahu kalau Ustaz tu kena palak. Malu tu, malu mana. Awak baru sudah diterima kena palak, hari Seninnya ditanya iya kena palak lagi petang. Malulah awak harga diri awak di depan perempuan waktu itu kan. Tapi hanya waktu itu ngobrol waktu itu dah 3 bulan setelah itu dah Ustaz terima surat maaf putus. Waktu itu tuh Ustaz pergi ke rumahnya dia tidak ada, katanya dia di pasar, lalu Ustaz tema di pasar lalu dia cuekin. Kok cuek? Waktu itu lalu Ustaz pulang sedih gitu kan, sedih banget cuekin. Ternyata di rumah sudah ada surat kalau dikirim melalui kawan kalau diputusin. Tuh bang. Tapi memang itu kan apa namanya? Bucin cinta monyet kayak gitu. Tapi kan memang makanya Ustaz agak maklum ketika ada orang yang gila karena cinta ya. Lalu kalau TSN kalau man sudah Ustaz sudah apa karena pernah disakiti lalu dikatakan pacaran haram. Pacaran tidak ada pacaran sampai nikah tidak ada pacaran. Lumayan mendalam. Tapi memang karena sudah paham kan, sudah tahu. Kalau Chelsea pacaran kapan? MTSN? Iya, SMP. Dari SMP Ustaz. Chelsea SMP. Kok masuk man? Abahnya tuh. Karena tidak diterima di tempat lain. Enggak ada daftar di sekolah lain. Iya, Oke, kan Chelsea emang niat nak sekolah jauh. Niat ingin sekolah jauh. Ya, tuh kecik ama kalau ni sekolah jauh di man, enggak boleh di mama doh. Enggak boleh di mama. Di man. Kampung asli mana? Lunang jauh. Sudah lunang apa leh? Selaut. Enggak. Sudah lunang apa sebelum lunang? Sudah lunang? Selaut. Sudah selaut? Buk Pinang, Kumuko. Bengkulu. Ya. Jauh ya. Berapa jam dari situ? Kurang lebih 5 jam lah Ustaz. 5 jam. Sama loh sampai pulang ke Kumbuh nak. Iya. Kalau di mana? Kalau di mana berapa orang pacar? 3. Enggak ada loh Ustaz. Kalau di mana enggak pernah pacaran Ustaz. Enggak pernah pacaran. Alhamdulillah. Lah. Antum jangan pacaran dah Ustaz. Iya, sudah pernah kan. Kalau palingan mengenal laki-laki itu pernah. Pernah lah. Iya. Tapi kalau memang perempuan risiko antum duduk di situ. Risikonya duduk di situ kan ada ceramah Ustaz. Seharusnya memang kalau Ustaz pribadi lah. Ustaz pribadi jaga harga diri Ustaz dari dulu.
Jaga harga diri dari dulu. Jaga harga diri dari dulu itu memang tidak pernah disentuh oleh perempuan. Makanya saat di man kan tak ada salaman sama anak-anak, kecuali anak-anak yang tak tahu kan salaman. Terkadang yalah daripada malu kan kadang-kadang salaman. Tapi kalau kayak anak agama, anak IPA yang kelas 12, Ustaz tak pernah salaman. Bahkan dari man tidak pernah sentuh tangan perempuan sampai nikah. Sampai nikah Ustaz? Iya. Iya. Seperti itu. Cuma sama istri Ustaz? Iya. Iya, sama istri sentuh tangan pertama kali. Bahkan ketika salam ijab kabul. Salam kasih mahar kan, kasih mahar. Waktu itu baru sentuh tangan perempuan. Itu saking ingin jaga diri. Ustaz, kenapa? Apa motivasi jaga dirinya? Motivasi jaga dirinya apa? Kalau kita baik dapat yang baik. Tapi kalau kita buruk dapat yang buruk lah. Kalau kita mudah dipegang oleh orang berarti mudah dipegang oleh orang berarti dapatnya yang mudah-mudah, yang murahan, yang mudah dipegang juga, pegang sama orang juga. Asailah antum. Kenapa antum tanya-tanya Ustaz? Ada tak? Ceramah. Oh, ceramah kan. Okey. Tapi misalnya jatuh cinta itu boleh atau tidak? Boleh. Iya, menyukai lawan jenis itu boleh, Ustaz? Boleh lah. Kalau tidak boleh, kalau tidak menyukai lawan jenis berarti itu sesama jenis tuh guys, Ustaz. Tidak normal kan? Ya. Kalau menyukai sesama jenis berarti tidak normal. Okey, sekian dulu pembicaraan burik kita. InsyaAllah ini nanti kita tampilkan ya, sebar ya. Sebar videonya ya. Kayak tampang itu Ustaz. Cantik. Ustaz, makasih. Tanya-tanya ke Damai. Cantik kan Dara? Biasa sebenarnya. Makasih Ustaz. Biasa saja. Biasa saja. Yang paling cantik itu ada di rumah Ustaz. Ya. Yang pertama istri Ustaz. Iya. Yang kedua tidak ada. Yang ketiga tidak ada. Ibu Ustaz enggak cantik. Kenapa cantik? Oh, Ustaz tahu cantik ibu Ustaz itu karena Ustaz melihat cermin ternyata Ustaz gagal. Ustaz pernah menjadi anak broken home enggak Ustaz? Pernah Ustaz? Broken home. Iya, Ustaz broken home. Antum broken home. Kalau dikasih broken home sih enggak terlalu Ustaz. Ustaz broken home. Di man itu waktu Ustaz kelas 1 ya, kalau dari SD sudah sering dengar orang bercakap gitu. Di MTSN karena Ustaz kos, Ustaz tidak dengar lagi dan lumayan enak di kos. Di man akhirnya pisah. Ustaz dari ranking 2, biasanya di kelas itu ranking 2, akhirnya karena broken home ranking 5. Pisah maksudnya? Iya, pisah. Cerai. Terus Ustaz ikut sih Ustaz? Ustaz di asrama, Ustaz tinggal asrama. Ustaz adik Ustaz kos. Makanya kami ketika itu sedih. Biasanya sekali seminggu selalu pulang, waktu itu tidak pulang karena marah sama orang tua. Kenapa seperti ini? Kami susah gitu. Akhirnya apa kan? Akhirnya udah. Yang jelas tentu kita sama ibu. Ya. Karena ayah pergi gitu kan, kita sama ibu. Tapi tetap sekali-sekali kunjungi ayah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah baikan. Waktu udah baikan. Karena memang walaupun prosesnya lama sampai Ustaz pulang dari Mesir masih pisah. Akhirnya waktu udah kemarin udah aman, udah tenang. Kalau sekarang udah enak. Memang susah kan? Yang banyak anak-anak yang kemarin ada anak tinggal karena keluarganya broken home. Karena memang kalau itu bukan kendali kita. Orang tua itu bukan kendali kita. Kalau memang mereka broken home, ya memang memberikan pengaruh kepada kita. Hanya saja kita harus tetap tegar. Kita masih punya kehidupan. Kita masih punya kehidupan kan? Jangan sampai gara-gara orang tua broken home lalu kita pasrah. Ya udah, aku sampai di sini saja, ya tidak bisa. Kalau menurut Chelsea gimana? Ya. Broken home itu memberikan dampak apa? Dampak buruk lah Ustaz, kayak belajar jadi kurang banyak pikiran. Iya, banyak pikiran kan. Apalagi kan gini jauh dari orang tua Ustaz. Tuh ada tahu orang tua di rumah kayak apa. Iya, tapi
Kalau saran Ustaz tu memang seperti itu kan, belum pisahkan. Kalau Ustaz pisah dulu, nangis panjang apa, malam tu nangis kalau di asrama itu menangis seperti itu. Walaupun ada yang waktu itu Ustaz bukan pacaran tapi apa namanya, komitmen. Tapi tidak pernah sentuhan juga, komitmen. Akhirnya cerita sambil nangis Ustaz. Memang susah. Tapi kalau kita tidak bangkit, kita akan susah jadinya. Kita bisa, kalau Ustaz pikirnya seperti itu nanti, kita akan memperbaiki keluarga kita itu dengan prestasi kita. Kalau Ustaz sekarang ya, kalau misalnya ada masalah Ustaz bisa tanggulangi karena Ustaz sudah dewasa, Ustaz bisa memberikan nasihat, dan kalau misalnya kurang uang Ustaz bisa berikan uang. Seperti itu. Tapi kalau kita keluarga broken home, anak susah diatur, gimana cara memperbaiki orang tua? Ya kan? Yes. Maka kalau misalnya kepada anak-anak broken home di rumah, di pemirsa broken home, maksudnya pemirsa broken home, orang yang anak-anak kami yang punya keluarga yang tidak harmonis, antum harus jadikan diri antum berprestasi untuk memperbaiki keluarga kita. Terkadang rusak keluarga itu paling banyak itu masalah ekonomi. Iya. Ekonomi paling banyak masalah. Maka antum harus perbaiki ekonomi keluarga dengan jadi siswa berprestasi, jangan jadi beban keluarga, itu kan. Nah, antum beban keluarga kan, beban keluarga maksudnya itu jadi masalah untuk keluarga. Itu yang susahnya. Oke. Apa lagi? Halo Ustaz. Udah, sekian saja ya. Terima kasih ngobrolannya. Terima kasih Chelsea. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah mengikuti Rumor Sejuk kami. Jumpa lagi dengan tamu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.